madya ini sangat ditakuti karena semakin mendekati usia tua, periode madya ini semakin merasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa pada usia madya ini tidak akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Kenapa? Karena masa ini adalah masa puber yang kedua, yaitu merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Demikian pula pada usia madya ini merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga adalah usia madya adalah masa stres. Kenapa? Karena penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak hemositas fisik dan psikologis seseorang serta membawa ke masa stres. Suatu masa bila berjumlah penyesuaiannya yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Yang keempat adalah usia madya adalah usia yang berbahaya. Kenapa? Karena pada usia madya ini umumnya usia dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentan kehidupan. Selanjutnya yang kelima adalah pada usia madya ini masa canggung. Berusia madya ini seolah-olah berdiri di antara generasi pemberontak yang lebih muda dan generasi warga senior. Jadi mereka bingung antara merasa muda atau merasa tua. Selanjutnya adalah yang keenam, pada usia madya adalah masa berprestasi. Kenapa? Karena usia madya ini merupakan masa krisis genetivitas, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan maupun kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Gitu. Usia madya merupakan masa evaluasi karena usia madya pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya. Berdasarkan aspirasi mereka, semua harapan-harapan orang lain, khususnya semula dan harapan-harapan keluarga. Yang selanjutnya ada usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Ciri ke-8 dari usia madya adalah bahwa masa itu dievaluasi dengan standar ganda. Satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita. Walaupun perkembangannya cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita, baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi, maupun dalam kehidupan sosial. Namun, masih terdapat standar ganda terhadap usia loh. Nah, yang selanjutnya ada usia madya merupakan masa sepi. Ciri berikutnya ini adalah masa madya ini dikenal sebagai masa sepi atau emptiness. Masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tuanya, kecuali dalam beberapa kasus di mana pria dan wanita menikah lebih lambat dibandingkan dengan usia rata-rata, atau menunda kelahiran anak hingga mereka mapan dalam karir, ataupun mempunyai keluarga besar sepanjang masa. Nah, usia madya ini merupakan masa sepi dalam kehidupan perkawinan. Yang ke-10, usia madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30 dan 40 tahunan gitu. Para pria ini menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Nah, yang selanjutnya, materi perkembangan fisik dan kognitif pada dewasa madya. Menurut Santrok 2012, perkembangan fisik yang terjadi pada usia dewasa madya antara lain yaitu, yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik juga mempelajari sejumlah perubahan yang berlangsung di usia dewasa madya seperti ini. Nah, tanda-tanda yang tampak yaitu yang pertama, tinggi dan berat tubuh yang menurun, kekuatan dan sendi yang melemah, dan tulang tidak sekuat saat remaja, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kesehatan dan penyakit. Di masa dewasa menengah ini, penyakit dan masalah kesehatan yang menetap lebih banyak dialami oleh banyak individu yang berada di masa ini. Yang ketiga ada angka kematian. Di usia dewasa madya, banyak kematian disebabkan oleh kondisi tunggal dan sudah dapat diidentifikasi, di mana pada usia tua kematian lebih sering disebabkan oleh kombinasi efek dari beberapa kondisi kronis. Nah, selama bertahun-tahun penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di masa dewasa madya ini. Di
diikuti oleh penyakit stroke, kanker, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada seksualitas. Perubahan-perubahan seperti apa yang simetrik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan transisi hidup dewasa madia di mana terjadi kemunduran dalam hal fertilitas. Nah, selain itu, menurut Soundtrack 2012, pada usia dewasa madia juga mengalami perkembangan kognitif, diantaranya adalah sebagai berikut. Intelijensi. Nah, akumulasi dari informasi dan keterampilan akan terus-menerus meningkat di usia dewasa madia ini. Sementara kemampuan melakukan penalaran abstrak akan menurun. Nah, yang kedua ada pemrosesan informasi. Kecepatan pemrosesan informasi ini seringkali diukur dengan kecepatan reaksi, itu biasanya menurun. Ya, selanjutnya adalah tugas-tugas dewasa madia menurut Halok 99. Tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa madia adalah sebagai berikut. 1. Tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini meliputi untuk mau melakukan penerimaan akan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang normal terjadi pada usia madia. 2. Tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Orang yang berusia madia seringkali mengasumsi tanggung jawab warga negara dan sosial, serta pengembangan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan pada tempat kegiatan-kegiatan yang berorientasi keluarga yang biasa dilakukan pada masa dewasa ini. Nah, yang ketiga, tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. 4. Tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kesimpulannya, masa dewasa pertengahan 40-60 tahun merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena individu mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial. Beberapa hal penting yang terjadi pada masa dewasa pertengahan meliputi penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri pada masa dewasa pertengahan, individu mulai mandiri dalam menghadapi tantangan hidup dan mencari kesejahteraannya. Yang kedua ada pekerjaan dan karir. Usia ini adalah masa di mana individu mengalami peningkatan kemampuan dan mendapatkan penghargaan dalam karir mereka. Kebanyakan orang memahami kesadaran tentang kemampuan mereka dan mampu menjadikannya lebih stabil dan matang. Yang ketiga, ada keluarga. Masa dewasa pertengahan juga merupakan masa kepentingan dalam keluarga, karena individu sudah memiliki anak dan harus menjaga kesejahteraan mereka dan anak mereka. Yang keempat, ada kesehatan. Pada masa dewasa pertengahan, individu harus menghargai kesehatan fisik dan mental, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit serde. Yang kelima, ada kegiatan sosial. Dalam masa dewasa pertengahan, individu mungkin menghadapi tantangan dalam kegiatan sosial seperti menjadi keluarga dan memiliki waktu luang untuk menikmati kegiatan hobi dan aktivitas sosial. Yang keenam, ada perubahan sosial. Ada perubahan emosional. Pada masa dewasa pertengahan ini, individu mungkin mengalami perubahan emosional seperti ketidakaturan menstruasi pada wanita dan perubahan dalam hubungan sosial seperti pernikahan anak.